Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Patwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, ada baiknya jika sahabat semua untuk menengok kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang doa sholat duha. Dan pada kesempatan berbagi ini, channel Fatwa Ilmu mengulas tentang tata cara bacaan doa niat sholat subuh, tuntunan waktu, keutamaan, yang sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah sholat 5 waktu. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mukallaf. Dan kewajiban ini berdasarkan keterangan dari sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, juga dari penerangan para ulama yang diterangkan dalam karya-karya kitabnya. Dalam hal ini, sholat subuh memiliki waktu, keutamaan, dan juga keistimewaan, karena memang sangat berat sekali dalam melaksanakan kewajiban sholat subuh. Oleh sebab itulah mengapa seseorang yang selalu istiqomah bisa mengerjakan sholat subuh, terlebih secara berjamaah. Itu menjadi sebuah ukuran dalam keimanan seorang muslim. Nah, tentu untuk mewujudkannya hal tersebut maka sangat dibutuhkan tidak hanya mampu mengerjakan sholat subuh, akan tetapi mengetahui pula tentang tata cara, waktu, keutamaan, gerakan, panduan sholat subuh. Mengapa demikian? Karena sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang bisa mengerjakannya maka tiang agamanya akan kuat. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya maka tiang agamanya tersebut akan rusak. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih jelasnya yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang tata cara pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pelaksanaan sholat yang fardu atau sholat 5 waktu secara umum ini memiliki cara pelaksanaan yang sama satu dengan yang lainnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada niat, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaan sholat itu. Dan berikut rinciannya. Yang pertama, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar saat memulai sholat. Yang kedua, masang niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Contoh, seumpamanya kita melaksanakan sholat subuh, maka niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Yang keenam, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Yang ketujuh, sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud sambil baca Rabbighfirli warhamni wazburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang kesembilan, tumaninah atau diam tidak bergerak sejenak. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir seperti yang pendek, contohnya at-tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-12, duduk untuk membaca sholawat Nabi, tasyahud akhir dan salam. Yang ke-13, melafalkan salam assalamualaikum warahmatullah. Yang ke-14, tartib, yaitu meruntuhkan dan melaksanakan sesuai dengan rukun-rukun di atas. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tentang lafaz niat sholat subuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum, menjadi imam karena Allah Ta'ala. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan selanjutnya adalah tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya orang tidur, sedangkan kewajiban sholat subuh tetap berjalan. Terlebih melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sangat berat menjalankannya. Padahal sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan yang artinya, dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah." Artinya, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Nah, 2 hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan dengan sholat subuh sendirian. Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Man shol godata fi zamatin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shola raka'atani kanas lahu ka'azi hazzatin umratin." Qala Rasulullah SAW, tamatin. Artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda, yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu keutamaan sholat subuh juga terdapat pada sholat sunnah qobliyahnya, yaitu sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum waktu subuh. Hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fazil khairun minad dunya wa ma fiha." Artinya, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu dengan sholat subuh berjamaah seseorang akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa sholatun asqalu al munafiqina an nafazi wal isya walau ya'lamuna ma fihima la ta'ala atauhuma wala habwan laqad hamamtu an amura muaddina fayuqima summa amura rajulan ya ummun nas summa akhuda syu'alan min nar fauharriqa ala man la yahruju ila salati ba'd." Artinya, tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin agar mendirikan iqamah sholat. Lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini dapat dipahami bahwa sholat subuh berjamaah memiliki sejumlah keistimewaan, termasuk sunnah qobliyah subuh, sebab dengan menjalankan sholat subuh berjamaah akan senantiasa mendapatkan cahaya yang sempurna dan dijauhkan dari sifat nifak atau sifat munafik.
Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat dari niat salat subuh. Semoga bisa menjadi ilmu manfaat dalam memahami cara salat subuh dan bacaan niat salat subuh yang senantiasa harus menjadi praktek salat atau diamalkan dalam tata cara salat subuh. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segi ilmu, penerangan dan penyampaiannya. Untuk itu bagi sahabat Fatwa Ilmu semuanya, silakan untuk memberikan koreksi atau berkomentar. Insya Allah kami akan jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang tuntunan sholat lengkap. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.